Pak. Dekat saya coba. Bek enak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biar jangan tegang sekali kita praktekkan baca tarbiyah Ibu, Bapak diikutin Bapak Ibu ya, semangat ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Beliau adalah anak Tugu Ibrahim Waila. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini merupakan bacaan yang disunahkan di dalam perjalanan, baik sendiri-sendiri atau secara berjamaah, karena perjalanan memakan waktu yang lumayan jauh dan menguras tenaga, sehingga kalau kita tidak menenangkan jiwa kita, ini akan terasa lebih berat. Sebenarnya tidak ada yang lebih berat, karena kita semua berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak memberikan ilmu apa-apa kepada Bapak Ibu dalam jemaah umrah, hanya saya menyampaikan rangkuman saja yang disampaikan oleh Abi dan Pak Ustadz tadi. Yang pertama, bahwa ucapkanlah kita tinggalkan kampung halaman, sanak keluarga, hanya untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah umrah, pergunakan dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berdoa, memohon kebaikan dunia dan akhirat untuk diri sendiri, untuk orang tua serta keluarga, serta memperbanyak amalan kebaikan, serta meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, terimalah segala sesuatu dengan lapang dada serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersiaplah untuk rela menolong orang lain dengan ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah memberi kemudahan serta pertolongannya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, perbanyaklah kesabaran dalam setiap langkah yang dijalani, terutama di tempat-tempat penginapan, dalam bus, dalam perjalanan, serta di tempat-tempat makan, terlebih-lebih di tempat beribadah. Karena banyak tantangan di sana, banyak hal yang aneh-aneh yang kita lihat, atau banyak yang memang mengganggu perasaan kita. Maka konsentrasilah kepada ilmu yang ada, atau konsentrasikan dengan Abi dan Umi di sana. Kemudian beristighfarlah dan mohon ampun kepada Allah setiap kesalahan yang dilakukan demi
kemabruran ibadah umrah. Jauhkan sikap dan sifat yang dapat mengotori dan menandai nilai-nilai ibadah yang dilakukan demi mengharap ridha Allah dan ampunannya serta surganya insya Allah. Dalam hal ini banyak tantangan di sana, tapi bukan tantangan tidak ada solusinya. Yang pertama, tantangan di kita di sini tentang perjalanan. Ketika mendapatkan tempat duduk bis mungkin kurang nyaman buat kita, maka sebelum berangkat pilihlah tempat duduk yang telah ditentukan, terimalah dengan segala. Ini keputusan adalah, kalau bapak ibu di sini masih bisa suami istri boleh bergandengan di tempat duduk, tapi di sana nanti diusahakan bapak-bapak dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan ibu-ibu, terutama setelah sampai di King Abdul Aziz di Jeddah. Seperti kita lihat dalam gambar itu bapak ibu ya, kita dari sini dari Aceh ke Medan membutuhkan waktu lebih kurang 8 jam atau 10 jam. Tentu banyak hal-hal yang menjadi masalah. Yang pertama adalah kiat agar kita tidak terlalu banyak buang waktu dengan sebab buang air kecil atau buang air besar, maka minumlah sedikit-sedikit tapi banyak. Maksudnya jangan banyak sekali minumlah sedikit-sedikit agar kita tidak hanya sekedar mengeluarkan keringat, tapi tidak banyak, tapi tidak juga mengeringkan bibir-bibir kita. Yang kedua, ketika ada hal-hal yang kurang menyenangkan, maka berhentilah mengomong hal-hal yang tidak baik, mengingatkan saudara. Itu sesuatu yang watawasau besar. Itu akan ditempuh dalam perjalanan kita. Ketika nanti juga mungkin tadi Abi menyebutkan ketika ada waktu salat, maka bersegeralah mengambil tempat yang terbaik dimusyawarahkan. Kalau memang dari sini mungkin saya kira perjalanan sudah bisa mengambil jamaah duhur sama misalnya, diambil saja pada waktu duhur yang lebih awal, sehingga mungkin pakaian kita masih bersih dibandingkan nanti beberapa jam kemudian kita tidak tahu, sehingga ambil saja jamaah takdim. Termasuk nanti mungkin salat isya, maghrib dan isya di hotel di Medan juga dimanfaatkan kesempatan ambil saja rukhsah yang diberikan Rasulullah itu untuk salat jamaah. Nanti di hotel tadi Abi sebutkan bahwa Abi sudah melakukan negosiasi dengan pengurus hotel sehingga hotel menyediakan termasuk breakfast, artinya makan pagi besok. Insya Allah Bapak Ibu manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi jangan minum terlalu banyak sehingga nanti susah untuk masalah buang air kecil. Jadi airnya dibawa saja, minum sedikit-sedikit nanti kalau dapat jalan. Kemudian untuk sekali lagi bahwa yang Abi sebutkan tadi 250.000 untuk satu malam nginap itulah untuk satu bed, untuk satu tempat tidur. Jadi bukan satu kamar. Boleh jadi kamar itu nanti 2 tempat tidur, boleh jadi 3 tempat tidur. Jadi hitungannya adalah per satu tempat tidur adalah 250.000 rupiah. Kemudian nanti kalau dalam menuju ke pesawat kondisionalnya, jadi nanti Abi dengan Umi lah yang akan mengatur seperti apa. Bapak Ibu tinggal nurut saja apa yang disampaikan. Nanti ada beberapa prosedur yang Abi tempuh. Mungkin salah satu adalah bapak-bapak yang menggunakan tali pinggang. Nanti ketika melewati area yang memang harus ada metal detektor, itu lebih baik Bapak Ibu jam tali pinggang masukkan ke dalam tas sendiri. Tas-tas kecil mungkin ada bawa kecil, nanti jangan sampai masuk ke dalam metal detektor itu masuk ke tempat orang lain. Kita ketika lewat tuh mengambilnya susah, karena sebagaimana kita tahu sekarang adalah perjalanan umrah lebih banyak orangnya daripada perjalanan haji. Jadi barang-barang kecil agar tidak mengganggu perjalanan kelompok, kalau bisa kita atur sendiri dengan tas sendiri, tas kecil, masukkan jam tangan, masukkan HP. Jangan nanti kadang-kadang kita mohon pada Allah tidak terjadi ada kenakalan di pihak petugas, melihat HP-nya bagus, dia terlirik oleh dia, sehingga atau tertukar, sama-sama kita punya, sama bentuknya tertukar. Jadi kalau ada tempat sendiri, kita atas kecil sendiri, masukkan di tempat yang memang nanti tempat berjalan itu masuk ke metal detektor, nanti kita bisa ambil. Dan tidak ada tali pinggang yang ada metalnya, sehingga nanti bunyi oleh pemeriksa, susah memeriksanya segala macam, kita dengan alat detektor itu, jadi memudahkan. Kemudian nanti sesampai di Jeddah mungkin hal yang serupa ini juga akan terjadi, tapi tidak seperti di tempat kita begitu ketat ya. Sana juga nanti ada
mungkin faktor penungguan di Jeddah, di lapangan terbang sana, yang terkendala kita adalah bahasa, sehingga jadilah kita menjaga kawan masing-masing sehingga tidak terjadi kemana-mana, karena pintunya beratus pintu untuk masuk ke sana dan beratus tempat counter check-in-nya. Jadi kita masing-masing, pada bapak yang punya pasangan ibu, mohon dijaga sendiri, bikin lebih mudah, sampai dikoordinasikan dengan koordinator di sana. Kemudian juga nanti ketika di dalam masjid di sana boleh jadi udaranya sangat dingin, boleh jadi di luarnya sangat panas. Itu dua kemungkinan terjadi. Yang ingin saya sampaikan adalah minumlah air sedikit-sedikit tapi sering, banyak. Karena di sana pengeluaran keringat sangat tinggi, Pak, tapi nggak terlihat oleh kita, nggak terasa oleh kita, atau bajunya udah hitam nanti. Nah, cuman kalau kita banyak kali minum, kita kencing sebentar-bentar, mencari tempat kencingnya keluar dari masjid itu agak susah. Jadi kalau dengan sedikit-sedikit tapi banyak minumnya. Kemudian di dalam situ ada dua iglonya, itu beratus, tapi ada dua warna. Yang satu warna air yang tidak didinginkan, itu seperti air sumur biasa, temperatur biasa. Jadi itu yang kalau saya anjurkan, kalau bisa dapat itu yang diminum. Jangan diminum air yang sudah didinginkan, karena kalau sudah didinginkan itu sudah mempercepat kita buang air. Jadi ada dua warna, ada di situ tertulis dengan bahasa Arab ghairul mubarik, yang tidak didinginkan. Kalau nggak salah saya, dalam setiap kelompok itu ada 7 iglo, 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan, itu adalah yang sudah didinginkan. Ada satu di tengah itu yang air mubarik, kalau nggak salah saya warna kuning, itu yang kalau bisa itu yang kita minum. Jadi mencegah kita tuh lebih banyak mempercepat buang air. Jadi konsepnya itu dipilih. Saya nggak tahu persis ini apakah itu nanti masih begitu pengaturannya, tapi konsepnya itu. Kemudian nanti yang seperti Abi bilang tadi, sendal. Kita berusaha dapat saf yang terdepan, atau yang di depan atau yang di depan. Jadi kalau kita terpaku pada fokus hanya kepada sendal kita, maka kita akan susah karena bikin sendal. Maka masukkanlah sendal dalam plastik, bawa saja kemana kita. Walaupun kita sudah berapa hari di Madinah udah kenal dengan suasana, itu akan lebih memudahkan kita. Kenapa? Mungkin kita masuk pertama dapat di saf belakang, tapi setelah selesai salat 2 rakaat kita ingin pindah ke depan, ada yang di depan, kita lari ke depan. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk dengan mencari sendal, gara-gara di box mana saya taruh sendal, tiang nomor berapa. Jadi masukkan saja ke dalam tas bawa itu. Tuh tiap-tiap yang ada. Kemudian nanti di kamar mandi di sana itu ada, kalau nggak saya bimbing ihram, nah, itu boleh. Tapi lebih mudahnya kalau dari awal dari hotel. Kemudian di dalam perjalanan nanti disunahkan baca talbiyah dan bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perjalanan lebih kurang kalau dari Makkah ke Madinah sekitar 6 sampai 7 jam. 6 sampai 7 jam. Sebisa mungkin, setenang mungkin Bapak Ibu mengarahkan diri berapa. Di sana juga nanti di jalanan akan ada tempat-tempat berhenti, tempat kita istirahat, apakah di situ buang air, apakah itu makan-makan, ada tempatnya. Ada restoran-restoran di Gunung Pasir, ada di situ. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tergesa, cuman perlu sedikit mungkin buat Bapak Ibu yang nggak terbiasa dengan perut kosong, bawalah ala kadar snack. Nah, itu mencegah kita, mana tahu ya, ada di antara kita yang bisa perut kosong itu snack. Tapi di jalanan sendiri sudah ada dibagikan makanan, nanti oleh ada yang memberikan pelayanan gitu. Sampai nanti ke Madinah, ke Makkah, itu menuju hotel dalam keadaan ihram. Itu belum selesai, baru mulai pakaian ihram, tapi belum mulai melakukan sesuatu rukun-rukunnya. Termasuk nanti dari hotel, apakah disepakati untuk langsung menuju masjid untuk melakukan tawaf sa'i, atau bermalam dulu, istirahat dulu supaya segar. Ingat Bapak, ingat Ibu, bahwa pakaian kita adalah dalam ihram, tidak boleh ngomong yang tidak baik apa saja. Segala sesuatu yang memberikan cacat, jangankan merusak, mengurangi kecacatan kita dalam berihram itu nanti. Sampai selesai yaitu tahallul, setelah selesainya sa'i. Itu lumayan membutuhkan waktu, tergantung keadaan suasana di sana. Kalau dibilang tadi ada lari-lari kecil, mungkin
Saya nggak tahu apakah sekarang masih ada kesempatan lagi yang ikut itu karena sangat padat. Kalau dulu ada namanya Safa Marwah, kita lihat naik ke gunungnya. Sekarang nggak ada lagi di pagar, semua hanya terlihat oleh pembongkaran batu gunung saja karena banyak kecelakaan di situ. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita berdoa sedikit, mudah-mudahan Allah mudahkan. Mungkin ya ini jadi ada Bapak Kemenang kita menyampaikan sedikit Pak sambutan dari Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan kudrah dan iradahnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu perintah Allah untuk melaksanakan umrah ke tanah suci, ke Baitullah dan menghadiri di tempat makam Rasulullah. Mudah-mudahan kepada tubuh-tubuh Umi sehat mulai dari berangkat sampai pulang yang nanti. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Habib Usman selaku Direktur PT Alkaf, pengolah travel umrah di Kota Lusmawe. Ini merupakan kantor induk Habib Usman, mengurus semua administrasinya, yaitu induknya beliau Habib Usman sebagai pelaksana yang mengatur semua perjalanan, bukan cabang. Kalau di Lusmawe yang cabang ada berapa cabang? Ada 6, induk ada 2. Yang kami hormati guru-guru kami yang sudah berhadir memberi bimbingan tentang pelaksanaan umrah. Juga teristimewa kepada guru-guru umi-umi jamaah umrah yang sebentar lagi akan berangkat melalui Kuala Namu, Sumatera Utara, Medan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf mungkin sedikit terlambat undangan daripada Habib Usman jam 9. Ternyata tadi disampaikan oleh Pak Adi, Pak ini sudah jam 9.30. Sebenarnya hari ini Bapak Kepala Kantor juga ikut, karena kemarin waktu pertemuan Abi mengundang Kepala Kantor dan saya sendiri. Saya di Kementerian Agama selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan kantornya dekat dengan lapangan gelap. Yang hari ini kita Kota Lusmawe sudah ada calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci 214 orang. Ini lagi tahap verifikasi data, karena data ini silakan banyak, karena data ini penting, harus sinkron dengan paspor. Ini yang hari ini Alkaf memberangkatkan jamaah umrah lebih kurang ada 41 hari ini. Ini dokumennya sudah siap semua yang diberikan oleh PT Alkaf kepada Bapak Ibu calon jamaah ini paspor. Salah satu dokumen negara yang paling penting untuk kita berangkatkan ke
ke luar negeri, inilah paspor. Itu ruh yang paling penting. Kemana-mana kita paspor itu kita bawa, karena kita memberangkatkan ke luar negeri. Jadi dokumen yang paling kuat inilah paspor. Oleh karenanya hari ini kami lihat semua sudah lengkap dengan atribut, baik tas, jinjing maupun koper. Kami lihat sudah ada. Yang sebentar lagi Bapak Ibu akan berangkat ke Medan. Mungkin terbangnya besok jam sore dengan pesawat Saudi atau Abi Lion. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nyaman. Apa yang diberikan fasilitas oleh Habib Utsman, mulai pembimbingan umrah dengan jumlah 41 orang, ini pas satu karung. Satu karung nih. Jadi kalau naik bus ziarah, seat bus, tempat duduk bus ziarah, ini satu bus 45 orang. Jadi cukup, tidak ada yang berdiri, nyaman semuanya. Cuma hanya untuk rekeman dulu bendera kelebihan ini. Tidak biasa yang dua itu yang mudah-mudah juga dia untuk takawal yang dua-dua. Mudah-mudahan mulai berangkat hari ini kami lihat alhamdulillah sudah siap, baik ilmunya maupun barang-barang lain. Bapak Ibu nggak usah takut kalau berangkat ke sana, apalagi dipandu oleh Abi Utsman dan Ummi, itu sangat maksimal. Artinya yang Ummi bisa mengontrol, mengurus orang-orang tua kami yang perempuan, apalagi di pesawat. Kita sering masuk ke toilet pesawat. Jadi fasilitas toilet WC pesawat berbeda. Kamu mentang yang muda ada mbak WC pesawat, terkejut teman-teman. Bandatuk itu hangus kayu. Apalagi kita tekan air, suaranya terkejut. Terkejut. Nah, yang kali pernah di pesawat bisa tunjuk tangan? Sudah. Pernah kita bangun toilet pesawat? Pernah. Itulah kalau yang mudah-mudah alhamdulillah bisa. Tapi yang umi sakitnya ke tak pandu. Jadi alhamdulillah kami lihat ada umi yang berangkat, yang ibu-ibu. Kalau memang bapak ibu kurang sehat dalam perjalanan, kalau bapak ibu tunggu-tunggu butuh mau ke kamar mandi, silakan pinjam tangan saja, mudah dipandu sehingga tidak terkendala. Demikian juga waktu mengambil umrah, mungkin umrah sunat di tanah dipandu, arti dipandu dengan doa kita baca sama-sama, niat umrah kita baca sama-sama, jadi pasti tidak ada yang lolos, terkontrol semuanya. Niat umrah kali penuh kan, kali teman-teman dulu, tahu ulang kasih sama-sama, jadi mudah. Kalau 40 orang itu mudah kita kontrol, alhamdulillah, satu karung. Sekali lagi kami sangat mengharapkan kepada PT Alkaf untuk bisa memberangkatkan jamaah haji, jamaah umrah mulai dari hari ini. Mudah-mudahan umi-umi tunggu-tunggu sehat selalu, bisa sampai ke tanah suci, diberi kesehatan, diberi kekuatan, bisa berkali-kali mendatangi di Madinah ada kuburan Nabi, ada tempat yang mustajabah doa Raudah, bisa masuk paling kurang sekali. Kalau di Makkah ke Masjidil Haram, mungkin yang tua-tua kalau merebut ingin mencium Hajar Aswad mungkin agak kewalahan, tapi tidak ada masalah, dari jauh saja. Yang mudah-mudahan kalau memang punya kekuatan silakan mencoba. Mudah-mudahan, tapi tingkat mudah dong, kalau dua kali begitu mau dekat terpelanting keluar itu. Jadi memang berat, tapi kalau memang tidak sanggup jangan paksakan. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah mungkin kami dari Kementerian Agama beserta teman-teman salah satu memberi pembinaan kepada pelaksana umrah dan kepada jamaah yang hari ini sangat berbangga. Mungkin hari ini kita lihat diantar oleh keluarga, nanti juga berdoa kepada keluarga yang masih di tanah air untuk
berdoa di tempat-tempat mustajabah. Nemu doa berhabis doa dibaca. Yang tempat yang sana punya umrah cuma wukuf di Arafah, yang lain bandungnya lempar, yang lain semua ada. Jadi yang malah sekarang lebih banyak musim ini ramai juga kayak musim haji, padat. Ini belakangnya kosong, mangang hana kosong, tidak pernah sepi itu. Kalau di Ka'bah itu di seputar Ka'bah di lantai 1 itu penuh selalu, tidak ada satu saat pun yang sepi. Yang mangat tak ajak malamnya pohon malam tak cum Hajar Aswad, ternyata penuh juga. Jadi mudah-mudahan juga Bapak Ibu bisa menziarahi beberapa tempat akan dibawa nanti. Kalau memang mikatnya ada 3 tempat, di Tan'im yang paling dekat, kemudian di Ja'rana, di Hudaybiyah, silakan tempat-tempat yang terdekat dengan Masjidil Haram. Yang paling jauh Tan'im, yang paling jauh Abi Hudaybiyah sekitar 70 kilo, Tan'im sekitar 6 kilo dekat. Mungkin ada anak pandu pindah ke umrah sunat kalau juga bisa, kalau tidak dipandu bisa ya, bisa ke umrah Siuro ke depan kan, dan mudah. Malah ada bus tiap hari, kalau mau sewa taksi dengan 3-4 orang bisa berangkat ambil mikat di Tan'im. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami berdoa kepada Bapak Ibu bisa melaksanakan semua rukun-rukun dan bisa diterima menjadi umrah yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa la hamdu wa la syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا قدير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا حليم يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مجيد يا معيد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا مغني يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بحولك وقوتك وقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مبرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مقبولة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hamidah Macam Raisul Akmal Khalid Rahman. Inilah bus PT Putra Pelangi yang akan melancarkan para jamaah. Tapi ini beres dah kan? Kayak nanti. Nanti yang nak foto pun nanti. Pak, ini saya baju Pak. Beg enak kan? Beg. Bayu.